يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Jadi yang namanya Nabi juga ada cobaannya, bukan cuma kita doang. Cobaan Nabi itu paling berat. Gimana Pak masuk ke kerongkongan ikan paus? Kita masuk aja udah remuk kali. Tapi karena memang kuasa Allah, jangan diapa-apain, nangkring aja di sini di sela-sela. Di kerongkongannya ikan paus mana gelap, bau. Bahkan dalam riwayat itu 40 hari di dalam perut ikan paus. Agak makannya apa itu? Agak makan. Disangkanya Nabi Yunus dia udah meninggal udah. Nabi Yunus jangan sudah meninggal namanya. Begitu masuk ke mulutnya paus, ya udah deh. Tapi ternyata tangannya bergerak langsung bangun gitu. Alhamdulillah aku masih hidup. Gelap cuman di dalam perut itu. Konon diceritakan dalam beberapa ahli tafsir itu ikan paus yang makan Nabi Yunus itu keliling dunia. Ke setiap samudra itu dikelilingin itu selama 40 hari. Bayangin Pak, di dalam perut ikan paus Nabi Yunus sholat ibadah. Ya, di dalam ikan perut. Kan gede itu, mungkin kalau diukur namanya ikan paus, gedenya udah kayak pantal. Ya, akhirnya, nah, Ismullahil A'zam, doa nama Allah yang paling agung yang dipakai didoakan Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doa Nabi agung yang disebut sebagai doa atas nama Allah yang paling agung penyebutannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Non stop dibaca itu sama Nabi Yunus. Di dalam perut ikan paus didengar zikir itu oleh malaikat di atas langit. Sampai akhirnya lafaz la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, para malaikat itu mendengar. Jangan dikira zikir yang kita lafazkan itu enggak dengar loh. Sampai akhirnya malaikat itu berbondong-bondong kepada Allah. Ya Allah, kami dengar zikir seorang hamba di bukan sembarang tempat. Siapa gerangan? Karena kenapa? Lafaz zikir yang kita lafazkan baik di rumah, baik di masjid, baik di jalan, baik di sekolah, baik di tempat kerja, itu didengerin sama malaikat. Cuman memang karena letaknya Nabi Yunus tidak umum di perut paus, itulah yang kemudian malaikat itu bertanya, ya Allah, aku dengar seorang hamba terus-terusan berzikir menyebut namamu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu adanya bukan di bumi gitu loh, bukan di sembarang tempat. Itu siapa? Akhirnya Allah bilang, itu hambaku yang bernama Yunus bin Matta. Cuman karena 40 hari dia zikir itu non-stop, akhirnya Allah suruh itu ikan paus muntahil. Benar dimuntahin. Bayangin Pak, 40 hari 40 malam kagak makan. Apa iya makanan ikan paus yang ada di perut? Kan enggak. Melihatnya juga kita
Nggak tahu, kalau kita aja kalau beli ikan baunya minta ampun, amisnya, isi perut apa segala macam. Ya coba bapak beli ikan apa, dikelet, isi perutnya dicium, bisa kebayang gitu. Ya, artinya begitu dikeluarkan sama ikan paus, kering. Nabi Yunus 40 hari nggak makan nggak minum, kering badannya, tapi masih Allah kasih hidup. Lantaran kenapa? Ya zikir itu. Ya, gara-gara zikir yang dia lafadzkan itu, Allah kasih terusan hidup. Sampai akhirnya itu kan sudah begitu muntah, itu ternyata ditaruh di pulau yang kagak ada pohonan satupun, tandus kering kerontang. Tapi kemudian Allah perintahkan, wahai tanah, tumbuhlah pohon yang disebut dalam Al-Quran itu adalah pohon yakfi. Ya. Kenapa? Allah tahu Nabi Yunus dalam udah 40 hari kagak makan, kering, lemes gitu ya. Pohon tumbuh, begitu tumbuh itu pohon dia punya duri, tajamnya minta ampun. Allah ciptakan itu, Allah buat itu supaya kenapa? Supaya dia naik ke atas berbuah dan tak seorang pun atau tak satu hewan pun bisa menggapai buah itu. Khusus buah itu buat Yunus alaihissalam. Ya, udahlah begitu dimakan, alhamdulillah segar, baru dia pulang lagi. Maksudnya di sini adalah jangan lupa doa itu. Ya. Doa yang pernah dipakai Nabi Yunus di dalam perut paus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa dengan menggunakan nama Allah yang paling agung. Kalau sebelum doa kita baca ini berkali-kali, ya rutinkan misalnya 10, 25, 50, 100 gitu, baru kita berdoa. Gitu ya. Itu terkait dengan Ismullahil A'zam. Ya, sebenarnya versi lainnya juga banyak. Ya, pokoknya nama pegang. Maksud saya itu kalau lagi ada doa begitu banyak dan bingung, kita jalanin satu aja cukup. Jangan semua dijalanin, kecapean. Yang penting dikit tapi sering gitu doang. Dikit tapi rutin, itu lebih afdal.